Malam itu hujan turun terlalu deras. Seorang pria miskin hanya bisa gemetar melihat istrinya kesakitan hendak melahirkan. Tidak ada bidan, tidak ada uang, tidak ada pertolongan. Sampai seseorang mengetuk pintu rumahnya. Seorang wanita datang membantu. Dan keesokan harinya, seluruh desa mengatakan satu hal yang membuat darah membeku. Wanita itu sudah meninggal 12 tahun lalu. Desa Pandanwangi selalu terasa sepi saat malam turun. Begitu matahari benar-benar tenggelam di balik perbukitan dan lampu-lampu rumah mulai redup, desa itu seperti masuk ke dunia lain yang sunyi dan berat. Apalagi kalau hujan turun deras seperti malam itu. Angin menderu tanpa arah, meniup pohon-pohon bambu di pinggir jalan sampai batangnya saling bergesekan dan mengeluarkan bunyi berdecit panjang, seperti orang mengerang, menahan sakit. Atap-atap seng rumah warga berisik bukan main, seolah dipukul bertubi-tubi dari atas. Jalan tanah yang siangnya masih bisa dilewati motor kini berubah jadi lumpur pekat, licin, dan mengkilap terkena cahaya kilat di ujung desa. Agak terpisah dari rumah-rumah lain, berdiri sebuah rumah bilik sederhana. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah kusam dan mulai lapuk di beberapa bagian. Di sudut-sudutnya, bambu itu tampak menghitam karena lembab dan usia. Rumah itu kecil, tapi penuh dengan nafas kehidupan. Di sanalah Asep tinggal bersama istrinya, Santi, ibunya, Nenek Marni, dan anak kecil mereka, Sabrina. Malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu di udara yang terasa berat, menekan dada, membuat siapapun yang berada di dalam rumah itu sulit bernapas lega. Bau tanah basah bercampur dengan bau kayu lembab masuk melalui sela-sela dinding. Lampu minyak yang tergantung di tengah ruangan bergoyang pelan tertiup angin. Bayangannya menari-nari di dinding bilik seperti sosok-sosok yang bergerak tanpa suara. Sakit perutku. Suara Santi terdengar parau, terputus-putus, seperti ditarik paksa dari tenggorokan yang kering. Keringat membasahi pelipis dan lehernya. Rambutnya yang panjang menempel di wajah. Tangannya mencengkeram tikar pandan yang sudah usang. Kukunya sampai memutih karena terlalu kuat menahan sakit. Asep berdiri kaku di sampingnya. Wajahnya pucat, matanya merah, nafasnya tidak teratur. Tangan kasarnya gemetar saat memegang pundak Santi, berusaha memberi kekuatan. Padahal dadanya sendiri terasa mau pecah. Santi hamil besar, perutnya sudah turun sejak beberapa hari lalu. Tapi Asep tidak pernah menyangka semuanya akan terjadi di malam seburuk ini. Kontraksi datang makin rapat, makin kuat, seperti gelombang yang tidak memberi jeda. Di luar petir menyambar tepat di atas desa. Suaranya menggelegar sampai rumah bilik itu seolah ikut bergetar. Debu-debu halus jatuh dari langit-langit bambu. Asep, tenang. Suara Nenek Marni terdengar lirih tapi tegas. Wanita tua duduk di dekat kepala Santi. Punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya yang memutih digelung rapi. Matanya tajam dan penuh pengalaman. Tarik napas. Jangan keburu kalut. Kalau kamu panik, Santi makin takut. Asep mengangguk, walau tenggorokannya terasa tercekat. Masalahnya bukan cuma soal menenangkan diri. Masalahnya, dia tidak punya apa-apa. Uang di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar lusuh. Tidak cukup bahkan untuk ongkos ke puskesmas. Puskesmas letaknya jauh, harus melewati jalan tanah dan jembatan kecil yang sekarang pasti sudah tergenang. Bidan desa sedang bertugas jauh di kecamatan lain sejak sore. Tidak ada ojek, tidak ada tetangga yang mau mengantar, apalagi di tengah hujan badai seperti ini. Malam terasa menutup semua jalan keluar. Asep mondar-mandir di ruangan sempit itu. Setiap kali Santi mengerang kesakitan, jantungnya serasa diremas. Dia ingin berteriak minta tolong, tapi suaranya tidak keluar. Dia ingin lari mencari bantuan, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Di luar, di antara suara hujan dan angin, tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil. Tertawa yang tidak pada tempatnya, menusuk telinga. Itu tuh akibat hidup miskin. Suara Kang Tarjo, tetangga mereka, terdengar jelas dari rumah sebelah. Suaranya sengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan Asep mendengarnya. Istri mode, melahirkan aja, kelabakan. Dari dulu hidup pas-pasan, sekarang nambah anak lagi. Kata-kata itu seperti api disiram bensin. Asep berhenti melangkah, tangannya mengepal keras.
sampai sendi-sendinya terasa sakit. Dadanya panas, pikirannya gelap. Dia ingin keluar, ingin membalas, ingin berteriak bahwa dia juga manusia, bahwa kemiskinan bukan pilihan. Langkahnya sudah mengarah ke pintu, tapi Nenek Marni cepat menahan lengannya. "Jangan dibalas," bisik Nenek Marni dekat telinganya. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Adab dijaga. Mulut orang biar jadi urusan dia. Jangan sampai malam ini kamu nambah dosa karena emosi." Asep menandok nafasnya berat. Perlahan, kepalan tangannya mengendur. Dia tahu ibunya benar, tapi menahan amarah jauh lebih sakit daripada meluapkannya. Dia kembali ke sisi Santi, menggenggam tangan istrinya dengan lebih erat, meski hatinya sendiri terasa remuk. Di sudut ruangan, Sabrina duduk meringkuk. Anak kecil itu memeluk lututnya erat-erat. Dagunya bertumpu di sana. Matanya yang besar menatap pintu rumah yang setengah terbuka. Setiap kilat menyambar. Wajah Sabrina terlihat pucat. Matanya memantulkan cahaya putih sesaat lalu kembali gelap. Hujan menetes, masuk melalui celah atap dan pintu, membentuk genangan kecil di lantai tanah. Air itu mengalir pelan, membawa serpihan tanah dan daun kering. Sabrina merasa tidak nyaman. Ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seperti ada sesuatu di luar sana yang memperhatikan rumah mereka. Sesuatu yang menunggu. Lalu, di tengah semua kekacauan itu, terdengar suara yang membuat semua orang terdiam. Ada suara ketukan. Di pintu, pelan, teratur, tidak tergesa-gesa, tidak panik. Seolah-olah badai di luar tidak ada artinya. Asep menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdetak kencang. Suaranya sampai terasa di telinga. Nenek Marni ikut menoleh. Wajahnya menegang. Sabrina menahan napas. Matanya tidak berkedip. Ketukan itu terdengar lagi. Sema pelannya sama tenangnya. Di luar hujan masih menggila. Angin masih berteriak. Petir masih menyambar. Tapi ketukan itu tetap rapi. Seperti datang dari tangan seseorang yang sangat yakin. Asep melangkah perlahan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat. Tangannya terangkat, ragu untuk membuka. Di kepalanya, berbagai kemungkinan berputar. Dari yang masuk akal sampai yang membuat tengkuknya dingin. Dan tepat saat jarinya menyentuh daun pintu bambu yang basah. Rumah itu terasa makin sunyi, seolah seluruh desa Pandanwangi menahan napas. Bersama mereka, Asep membuka pintu perlahan. Engsel bambu itu berderit pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan yang menghantam tanah tanpa ampun. Udara dingin langsung menerobos masuk, membawa bau tanah basah yang lebih pekat. Di ambang pintu berdiri seorang wanita paruh baya. Pakaiannya sederhana, kebaya tipis warna gelap yang terlihat kering, meski hujan sedang turun deras. Rambutnya disanggul rapi tanpa sehelai pun yang lepas. Wajahnya tidak pucat, tidak juga tersenyum lebar. Hanya tenang. Terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang berdiri di tengah badai. Di tangannya ada tas kain coklat tua. Tas itu terlihat usang. Warnanya pudar seperti sudah sering dipakai bertahun-tahun. Anehnya, tas itu tampak bersih. Tidak terkena cipratan lumpur sama sekali. "Saya Bulina," katanya pelan. Suaranya lembut, datar, tapi jelas. Katanya, di sini ada yang mau melahirkan. Asep terdiam. Matanya menatap wajah wanita itu. Berusaha mengingat-ingat. Dia yakin hampir mengenal semua orang di desa Pandanwangi. Apalagi yang seusia wanita ini. Tapi wajah Bulina terasa asing. Tidak ada rasa akrab. Tidak ada ingatan yang muncul. Namun saat itu, akalnya sudah buntu. Di belakangnya, terdengar lagi erangan Santi yang makin kuat, membuat dadanya seperti diremas. "Masuk, Bu, masuk," ucap Asep terbata. Kata-kata itu keluar begitu saja. Lebih karena putus asa daripada keyakinan. Bulina mengangguk kecil, lalu melangkah masuk. Kakinya menginjak lantai tanah yang becek karena tetesan hujan dari atap bocor. Asep tanpa sadar menunduk, memperhatikan. Tidak ada bekas telapak kaki, tidak ada jejak lumpur. Seolah lantai itu tidak tersentuh apapun. Sabrina yang sejak tadi bersembunyi di balik tiang rumah, memperhatikan dengan napas tertahan. Anak kecil itu merasa tenggorokannya kering. Matanya mengikuti setiap langkah Bulina. Ketika wanita itu berhenti di tengah ruangan, Sabrina menelan ludah, lalu matanya turun ke bawah, ke arah kaki Bulina. Seketika matanya membelalak. "Bunda," bisiknya pelan ke arah Nenek Marni. Suaranya hampir tidak terdengar, tenggelam oleh suara hujan. Kakinya, Nenek Marni melirik sekilas.
Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat wajahnya berubah. Kerutan di keningnya makin dalam, bibirnya terkatup rapat. Ada sesuatu di sorot matanya, campuran antara terkejut dan paham. Namun dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarik napas panjang, lalu menepuk pundak Sabrina pelan, memberi isyarat agar anak itu diam. Bulina seolah tidak menyadari semua itu. Dia langsung mendekati Santi yang terbaring lemah. Dia berjongkok dengan gerakan yang ringan, hampir tidak terdengar. Tangannya membuka tas kain coklat itu. Di dalamnya ada kain bersih, botol kecil berisi cairan bening, dan beberapa peralatan sederhana yang tertata rapi. Tarik napas pelan-pelan. "Nak," ucap Bulina pada Santi. Suaranya lembut, menenangkan, seperti suara orang yang sudah sangat terbiasa menghadapi rasa sakit orang lain. "Ikuti suara saya. Jangan dilawan, jangan ditahan." Ajaibnya, Santi menurut. Tangis dan erangannya perlahan berubah jadi napas yang lebih teratur. Setiap kali kontraksi datang, Bulina membimbingnya dengan sabar. Tangannya cekatan, tidak tergesa, tidak ragu. Setiap sentuhannya terasa tepat, seolah dia tahu persis apa yang harus dilakukan tanpa perlu berpikir. Asep berdiri di dekat kepala Santi. Dia merasa aneh. Di luar, hujan masih mengamuk, angin masih menggeram, petir sesekali menyambar dengan suara, mimik. Tapi di dalam rumah bilik itu, suasana terasa berbeda. Seperti ada dinding tak kasat mata yang menahan semua kegaduhan. Lampu minyak bergoyang pelan, tapi cahayanya terasa lebih hangat. Nafas Asep yang tadinya turengengga, perlahan ikut tenang. Kang Tarjo yang tadi berisik kini tidak terdengar lagi. Entah karena hujan terlalu deras atau karena sesuatu yang lain. Yang jelas, rumah itu seperti terpisah dari dunia luar. "Sebentar lagi," kata Bulina dengan nada pasti. "Kamu kuat, anak ini juga kuat." Waktu berjalan terasa lambat. Setiap detik seolah memanjang. Keringat membasahi punggung Santi, tapi wajahnya tidak lagi setegang tadi. Dia menggenggam tangan Asep, kukunya menekan kulit. Tapi Asep tidak peduli. Dia hanya fokus pada wajah istrinya, pada suara Bulina, pada harapan tipis yang sekarang terasa sedikit lebih nyata. Sabrina duduk diam di sudut ruangan, memeluk lututnya lebih erat. Matanya tidak lepas dari Bulina. Ada rasa takut, tapi juga rasa aman yang aneh, seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada, tapi kehadirannya justru membawa ketenangan. Nenek Marni berdoa dalam hati. Bibirnya bergerak pelan, hampir tidak mengeluarkan suara. Tangannya meremas ujung kain sarungnya. Sesekali dia melirik ke arah pintu, lalu ke arah Bulina, lalu kembali menunduk. Wajahnya menunjukkan ekspresi pasrah, seolah dia sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang tidak diucapkan siapapun. "Sekarang," ucap Bulina pelan tapi tegas. Santi menjerit sekali, teriakan yang penuh tenaga terakhir. Lalu, di tengah suara hujan yang masih menggila, terdengar suara yang paling ditunggu. Tangisan bayi. Tangisan itu pecah, nyaring, hidup, mengisi seluruh ruangan, menembus dinding bambu, menembus malam. Asep seperti tersambar petir. Tapi kali ini bukan petir yang menakutkan. Lututnya lemas. Dia jatuh terduduk, lalu bersujud di lantai tanah yang dingin dan basah. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Dadanya terasa ringan untuk pertama kalinya malam itu. Santi menangis haru, air mata bercampur keringat di wajahnya. Tangannya gemetar saat Bulina meletakkan bayi laki-laki itu di dadanya. Bayi itu merah, kecil, tapi nyata. "Hidup. Anakmu sehat," kata Bulina sambil tersenyum tipis. Senyumnya tidak lebar, tapi hangat. "Jaga baik-baik." Aisyah mengangkat kepala, matanya merah dan basah. "Terima kasih, Bu. Terima kasih," ucapnya berulang-ulang. Suaranya pecah. Dia ingin mengatakan banyak hal, ingin bertanya, ingin memberi apapun sebagai balasan. Tapi tidak ada apa-apa yang bisa dia tawarkan. Bulina membereskan peralatannya dengan tenang. Dia melipat kain-kain itu, memasukkannya kembali ke dalam tas. Coklat tua, gerakannya rapi, tidak terburu-buru, seolah waktu bukan masalah baginya. Sebelum pergi, Bulina berdiri di depan Asep. Tatapannya tertuju langsung ke mata Asep. Tatapan itu dalam, membuat Asep merinding, seperti menembus kulit dan tulang, langsung ke hati. "Ingat ini," kata Bulina pelan. Setiap katanya terdengar jelas, tidak ada yang terlewat. "Jangan biarkan hinaan orang jadi makanan sehari-hari. Kalau kamu telan terus,
Hati kamu yang busuk, karena yang paling berbahaya bukan gelapnya malam. Bulina berhenti sejenak. Hujan di luar seperti ikut menahan diri, tapi gelapnya hati manusia. Asep terdiam. Kata-kata itu menancap kuat. Dia hanya bisa mengangguk pelan. Bulina melangkah menuju pintu. Saat pintu dibuka, angin dan hujan kembali terdengar keras. Cahaya kilat menyambar, menerangi sosok Bulina sesaat. Rambutnya tetap rapi, pakaiannya tetap kering. Dia melangkah keluar. Asep refleks melangkah mendekat ke pintu. "Bu," panggilnya. "Tunggu, Bu." Tidak ada jawaban. Hujan masih deras. Tanah di depan rumah sudah berubah jadi lumpur yang dalam. Tapi di sana, di bawah cahaya kilat yang redup, tidak ada siapa-siapa. Dan sekali lagi, Asep menunduk. Tidak ada jejak kaki di tanah becek. Seolah Bulina tidak pernah berjalan di sana. Seolah Bulina hanya singgah sebentar, lalu menghilang bersama malam. Di dalam rumah, bayi itu menangis pelan. Tangisan yang menandakan kehidupan baru. Asep berdiri mematung di ambang pintu. Sementara di dadanya, rasa syukur bercampur dengan dingin yang perlahan merambat, menyisakan satu pertanyaan yang tidak berani dia ucapkan dengan suara keras. Pagi harinya, Desa Pandan wangi gempar. Hujan sudah berhenti sejak subuh, tapi jejaknya masih tertinggal di mana-mana. Jalan tanah masih basah dan licin. Daun-daun bambu meneteskan sisa air, dan udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Kebat persalinan Santi menyebar cepat. Dari mulut ke mulut, lebih cepat daripada matahari yang naik perlahan di balik perbukitan. Asep duduk di beranda rumah bersama bayinya yang terbungkus kain tipis. Wajahnya masih lelah, matanya cekung karena semalaman tidak tidur. Namun di balik itu, ada rasa lega yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap kali mendengar napas kecil bayinya, dadanya menghangat. Santi tertidur di dalam rumah, kelelahan tapi selamat. Sabrina mondar-mondir dengan wajah penasaran, sesekali mengintip adiknya lalu tersenyum kecil. Beberapa warga mulai berdatangan. Ada yang sekadar ingin melihat bayi, ada yang membawa nasi atau lauk seadanya. Di antara mereka ada Pak RT, berjalan dengan langkah cepat dan wajah serius. Asep langsung berdiri ketika melihatnya. "Pak RT," sapa Asep, "terima kasih sudah datang." Pak RT mengangguk, lalu melirik ke arah bayi di gendongan Asep. "Alhamdulillah," katanya pelan. "Anaknya selamat." Percakapan kemudian beralih ke malam sebelumnya. Asep, yang sejak tadi memendam rasa ingin tahu, akhirnya menceritakan semuanya. Tentang hujan badai, tentang kontraksi Santi, tentang tidak adanya bidan, dan tentang kedatangan seorang wanita paruh baya bernama Bulina yang tiba-tiba muncul dan membantu persalinan. Begitu nama Bulina disebut, suasana berubah beberapa warga saling pandang, wajah Pak RT menegang, alisnya mengerut. Dia terdiam cukup lama, seolah mencari kata yang tepat. "Sep," kata Pak RT akhirnya. Suaranya lebih rendah. "Kamu yakin namanya Bulina?" "Iya Pak," jawab Asep tanpa ragu. Dia sendiri yang bilang. Pakaiannya sederhana, bawa tas kain coklat tua. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menghela napas, ada yang terlihat pucat. Pak RT menelan ludah. Bulina itu sudah meninggal 12 tahun lalu. Asep tertawa kecil, tawa yang terdengar kaku dan dipaksakan. "Ah, Bapak bercanda kan? Orangnya nyata Pak. Masuk rumah, nolongin istri saya." Pak RT menggeleng pelan. "Kami sendiri yang nguburin. Saya masih ingat betul. Waktu itu hujan juga. Jenazahnya dimakamkan di bawah pohon Kamboja tua." Dunia Asep seolah berhenti. Suara-suara di sekelilingnya mendadak jauh. Kata-kata Pak RT bergema di kepalanya berulang-ulang, seperti palu yang memukul pelan tapi pasti. Beberapa warga mengangguk, menguatkan ucapan Pak RT. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menganggap ini lelucon. Tanpa banyak bicara, Asep menyerahkan bayinya pada salah satu tetangga. Kakinya melangkah pergi dengan gemetar, menyusuri jalan menuju pemakaman desa. Setiap langkah terasa berat, kepalanya penuh pertanyaan yang bercampur ketakutan. Pemakaman desa sepi, tanahnya masih basah, udara di sana terasa lebih dingin. Pohon Kamboja tua berdiri menjulang, daunnya lebat, bunganya yang putih sebagian sudah jatuh dan membusuk di tanah. Di bawah pohon itu ada sebuah nisan sederhana. Asep berhenti di depannya, nafasnya tersengal. Tulisan di nisan itu jelas,
Meski sudah mulai pudar dimakan waktu, Bulina wafat 12 tahun lalu. Kaki Asep lemas, dia terduduk di tanah tanpa peduli celananya kotor. Dadanya terasa sesak. Ingatan tentang wajah Bulina, suaranya, sentuhannya yang menenangkan, semuanya berputar di kepala. Terlalu nyata untuk disebut halusinasi, terlalu hangat untuk disebut mimpi buruk. Kalau memang sudah meninggal, lalu siapa yang datang semalam? Gumamnya lirih. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun Kamboja. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan. Asep pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, orang-orang menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan takut. Ada yang berbisik, ada yang langsung menunduk saat berpapasan. Malam itu, setelah rumah kembali sepi dan hanya ada suara jangkrik di luar, Nenek Marni memanggil Asep. Suaranya pelan tapi tegas. Seperti biasa, "Asep, sini," katanya dari dalam rumah. Asep mendekat. Nenek Marni duduk di dekat peti kayu tua di sudut rumah. Peti itu jarang dibuka, hanya berisi barang-barang lama yang sudah puluhan tahun disimpan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nenek Marni membuka penutup peti itu. Bunyi kayu tua berderit pelan. Dari dalamnya, Nenek Marni mengeluarkan sebuah payung coklat lusuh. Kainnya sudah menipis di beberapa bagian. Gagangnya dari kayu yang warnanya menghitam karena usia. Asep menatap payung itu. Ada rasa asing sekaligus akrab yang muncul di dadanya. "Dulu," kata Nenek Marni pelan, "Bulina pernah kehujanan di depan rumah ini." Asep mengangkat kepala. Nenek Marni melanjutkan ceritanya dengan suara yang tenang, seolah sedang mengulang kenangan lama. Waktu itu hujannya deras. Bulina berdiri di depan rumah, basah kuyup, tidak kenal siapa-siapa. Nenek tawarin masuk, kasih teh hangat, sama payung ini. Dia mau pulang tapi hujan belum reda. Nenek tidak minta apa-apa, tidak juga pamit panjang. Nenek Marni tersenyum tipis, senyum yang penuh keikhlasan. Beberapa hari kemudian, nenek dengar kabar dia meninggal. Sejak itu, payung ini nenek simpan. Asep memeluk payung coklat itu. Tangannya menggenggam gagang kayu yang dingin. Dadanya menghangat, matanya basah. Semua kepingan kejadian malam itu seperti menyatu. Tas kain coklat, wajah tenang Bulina, caranya datang dan pergi tanpa jejak. Mungkin, lanjut Nenek Marni, pelan. Kebaikan itu tidak hilang, cuma pulang di waktu yang tepat. Asepen, air matanya jatuh membasahi kain payung yang lusuh. Dia tidak merasa takut, yang dia rasakan justru rasa syukur yang dalam. Sejak malam itu, hidup Asep berubah. Bukan berubah jadi kaya, rumahnya tetap rumah bilik, penghasilannya tetap pas-pasan, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang berbeda. Dia lebih tenang menghadapi hari. Ketika Kang Tarjo kembali melontarkan hinaan, Asep tidak lagi mengepal tangan. Dia hanya tersenyum kecil dan melanjutkan pekerjaannya. Dia belajar bahwa marah tidak akan membuat hidupnya lebih baik. Dia belajar bahwa membalas keburukan hanya akan memperpanjang gelap. Kini dia tahu, kebaikan tidak pernah mati. Kebik berpindah bentuk, kadang menjadi doa yang tidak terdengar, kadang menjadi jalan yang terbuka tiba-tiba, dan kadang menjadi pertolongan yang datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Di desa Pandanwangi, cerita tentang Bulina menjadi bisik-bisik yang terus hidup. Setiap kali hujan turun di malam hari, ada saja orang yang bersumpah melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung jalan desa. Sosok itu berdiri tenang, tersenyum pelan, sambil memegang payung coklat tua. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang merasa terancam, karena mereka percaya selama hati tetap dijaga terang, tidak semua yang datang dari gelap membawa niat buruk.